Dalam beberapa hari terakhir, hujan disertai angin mengguyur sejumlah kawasan di Indonesia. Padahal, BMKG menyebut Indonesia akan memasuki puncak musim kemarau. Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, 4 atap ruang kelas SD Negeri Sukadana 2 ambruk akibat diterjang hujan deras dan angin kencang pada Sabtu sore. Tak ada korban jiwa akibat insiden ini. Hari Jumat, hari Sabtu hujan, ngericik atau istilahnya kalau bahasa Jawa ngericik ya. Itu akhirnya genteng-genteng yang tadinya panas kena air, akhirnya tidak kuat menahan genteng dan akhirnya roboh. Luas. Di Kabupaten Cirebon, hujan deras memicu sungai meluap dan merendam rumah warga di 3 kecamatan hingga ada yang mencapai lebih dari 1 meter. Banjir juga diperparah dengan jebolnya tanggul tembok penahan tebing Sungai Songket. Reda jam setengah 3-an, jam setengah 4, hujan besar lagi. Nah, ada kiriman air yang saya dengar sih di tanggul sebelah barat itu jebol. Ya kalau saya selama di sini ini banjir terparah. Emang ini langganan banjir tuh bukan Pak daerah sini? Ya, kalau menurut orang tua sini siklus 5 tahunan. Ya, harapan saya sih ke pemerintah ya segeralah ada penanggulangan bencana. Ya, segera misalnya ada tanggul yang jebol ya diperbaiki. Terus bantuan-bantuan buat masyarakat juga harus segera turun. Tidak hanya itu, jalur provinsi yang menghubungkan Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Indramayu juga terendam banjir. Aktivitas warga dan lalu lalang logistik nasional dan BBM sempat terhambat. Hujan deras yang turun sejak Sabtu siang juga membuat sejumlah wilayah di Jabodetabek tergenang banjir. Banjir hingga 50 cm merendam kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Banjir juga merendam Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama. Tingginya intensitas hujan juga membuat tebing tol Jor Veteran sepanjang 20 meter di Jalan Mulia Bakti, Pesanggerahan, Jakarta Selatan longsor. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Tidak hanya di Jawa, hujan dengan intensitas tinggi sejak Jumat siang juga membuat permukiman warga di 3 kecamatan wilayah Pulau Buru, Maluku terendam banjir. Akses jalan lintas kecamatan juga tertutup genangan air. Kondisi mulai berangsur-angsur surut. Alhamdulillah secara keseluruhan tidak terdapat korban jiwa dan di wilayah pemukiman yang rata-rata terendam banjir sudah bisa masyarakat dengan mandiri untuk bisa mencari atau bersama keluarga untuk mengungsi di tempat-tempat yang dianggap aman. BMKG menyebut cuaca ekstrem yang muncul akibat adanya gangguan dinamika atmosfer. Menurut perakiraan BMKG, hujan di sejumlah wilayah masih akan terjadi hingga 11 Juli mendatang. Jadi penjelasannya begini, Cindy. Jadi saat ini memang adalah wilayah Indonesia memasuki musim kemarau. Karena hampir 77,27% wilayah Indonesia itu sudah memasuki musim kemarau. Namun di tengah musim kemarau ini ada gangguan dinamika atmosfer yang tadi saya sampaikan, yaitu Madden-Julian Oscillation dan Kelvin Rossby ya. Artinya dinamika atmosfer inilah yang menyebabkan gangguan terhadap atmosfer sehingga terbentuk adanya awan-awan hujan. Tidak cuma cuaca ekstrem, BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau ROB yang diperkirakan terjadi sepanjang 3 hingga 9 Juli. BMKG mengimbau warga mengantisipasi dampak cuaca ekstrem. Tim Liputan, Kompas TV. Mengapa cuaca ekstrem ini muncul menuju puncak kemarau dan apa yang harus diwaspadai? Kita bahas malam hari ini, saudara, bersama Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto. Selamat malam, Pak Guswanto. Selamat malam, Nilo. Ya, Pak Guswanto, ini sebenarnya kita akan sudah mau masuk puncak kemarau ya, tapi malah beberapa hari terakhir ini ada hujan. Ini hal yang baru terjadi atau memang hal biasa seperti ini? Sebenarnya ini kalau boleh disampaikan adalah gangguan sesaat karena ada dinamika atmosfer yang berkembang ya. Misalnya kita lihat ada Madden-Julian Oscillation dan kemudian ada Kelvin Rossby dan ada juga Equatorial Rossby dan Kelvin ya. Kalau kita lihat ini puncak musim kemarau. Namun ada beberapa wilayah khususnya seperti Sumatera bagian selatan, Jawa bagian barat, Kalimantan dan Sulawesi dalam 3 hari terakhir ini kan
hingga nanti berpotensi sampai tanggal 11 itu Nilo. Itu diganggukan oleh akibat ada dinamika atmosfer yang saya sampaikan mulai dari Madden-Julian Oscillation yang memang saat ini berada di Indian Ocean dan nanti akan masuk benua maritim kontinen. Oke, jadi kita menyebut ini sebagai musim apa sekarang? Sekarang ini tetap musim kemarau. Kalau musim itu kan berbeda ya. Oke. Kalau musim itu untuk mengidentifikasinya adalah dengan menjumlahkan curah hujan berturut-turut dalam dasarian itu 50, 50, 50. Jadi 3 dasarian berturut-turut berjumlah lebih dari 150 mm itu adalah musim penghujan. Kalau kurang dari itu maka disebut masih musim kemarau. Oke. Berbeda kalau gangguan sesaat ini kan kalau kita lihat kan hari ini kita lihat di penampungan curah hujan itu ada 50-an lah, hampir 50 di Kampung Kelapa Gadok ya. Jadi memang masih di bawah itu. Oke, dan ini hanya akan berlangsung sampai tanggal 11 begitu? Betul, kalau kita lihat dari gangguan atmosfer yang muncul, khususnya Madden-Julian Oscillation, itu kira-kira nanti tanggal 11 itu akan menurun. Oke. Boleh kita lihat juga kemarin tanggal 3, 4, 5 kan masih tinggi. Kemungkinan nanti 8, masih 9 udah mulai menurun. Namun untuk menurun secara total dia pergi ke wilayah timur itu adalah kira-kira tanggal 11, 12 Nilo. Intensitasnya masih mungkin akan sama seperti ini sampai jelang, kalau Anda menyebut tadi 9 mungkin akan turun, berarti kalau misalnya kita bicara besok mungkin masih akan sama intensitasnya? Menurun sepertinya, kalau kita lihat menurun nih. Nah, Kalau kita lihat dari potensi pertumbuhan awan hujan, tanggal 7 ini kan sudah mulai berkurang nih ya, berbeda dengan yang kemarin tanggal 6. Nah, tanggal 8 ada peningkatan sedikit, nanti tanggal 9 turun kembali, 11, 10, 11 akan menurun. Oke. Kalau kita lihat dari potensi pertumbuhan awan hujan yang hadir di wilayah Jawa bagian barat ya, Cindy. Oke. Iya, Pak Gus, gangguan atmosfer itu memang baru terjadi sekarang atau bagaimana? Tidak, itu rutin ya. Oh, rutin. Kalau boleh saya sampaikan, misalkan kita lihat namanya fenomena Madden-Julian Oscillation. Ini satu fenomena propagasi awan-awan konvektif ke arah timur di daerah tropis ya, tumbuhnya biasanya di Samudra Hindia dan berakhir di Samudra Pasifik Tengah. Ini osilasinya sekitar ya periode 30 harian sampai 60 harian. Kemudian kita lihat juga di sana ada gelombang ekuator Rossby. Apa itu? Itu juga sama, fenomena gelombang yang terperangkap di atmosfer wilayah tropis yang berpropagasi ke arah barat dengan durasi rata-rata 7 sampai 10 hari. Sedangkan yang Kelvin itu durasinya 2 sampai 3 hari. Nah, ini barangkali agak dibedakan untuk curah hujan yang terjadi di Maluku dan Maluku Utara itu rata-rata dipengaruhi oleh kondisi lokal. Kalau di Maluku, Maluku Utara, kita lihat bahwa Maluku dan Maluku Utara itu kita definisikan hujan lokalnya itu dan puncaknya terjadi memang bulan Juli dan Agustus. Di wilayah monsun seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu adalah wilayah monsun. Monsun itu biasanya 6 bulan berturut-turut hujan dan kemarau atau kemarau hujan. Pak Gus, terakhir ini singkat saja, apa yang kemudian mesti diwaspadai oleh masyarakat di tengah cuaca ini? Baik, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat adanya yaitu yang pertama, kita walaupun di musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan ya. Artinya terkadang muncul hujan dengan durasi singkat dan lebat karena ada gangguan atmosfer tadi. Ini perlu diwaspadai. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan bahwa di Indonesia ini sepanjang tahun itu akan mengalami cuaca ekstrim yang bisa menyebabkan bencana hidrometeorologi. Jadi bencana maupun basah. Betul. Bencana kering dan basah itu yang harus diwaspadai, begitu ya. Terima kasih. Kemarau itu adanya karhutla, ada kekeringan. Nanti kalau hujan itu ada banjir, longsor dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Bapak.